Ya, saat ini saya berada di Markas Pusat Naskah Hukum Acara Nusantara bersama Mamo Prabudias. Kita akan bincang-bincang terkait sekarang lagi ramainya kasus Vina, karena memang kasus Vina ini tahun 2016 terjadi ya Mamo, dan setelah filmnya viral untuk film Vina sebelum 7 hari ini booming. Dan ini terjadi juga di media sosial, banyak yang tentunya para netizen mengawal atau mengikuti perkembangan kasus ini. Nah, menurut Pak Mo seperti apa Mo untuk saat ini Mo melihat kondisi seperti ini? Ya, jadi saya coba cari-cari data tentang kasus itu ya, yang terjadi tahun 2016 di Cirebon. Itu memang keren, sampai viral di medsos, terutama sejak filmnya udah dibuat film dan filmnya udah beredar. Itu konon udah sampai 3 juta penonton. Wah, keren ini. Kalau satu penonton pihak produser saja dapat 10.000, itu udah miliaran, udah kembali modal. Efek dari itu muncul ke permukaan, yaitu tentang kasusnya itu sendiri, yang kemudian booming, ditanggapi oleh netizen di Indonesia, bahkan sampai trending topik ini udah beberapa hari, tentang kasus kematian Eki dan Vina, yang konon tewas dianiaya oleh tanda petik geng motor kelompok tertentu kan. Ya. Sementara kasusnya sendiri juga sudah final di pengadilan, dan masing-masing konon tersangkanya sudah divonis. Namun tiba-tiba kasus ini muncul kembali ke permukaan dengan banyak menimbulkan tanda tanya dan pertanyaan di masyarakat, karena rame ini, simpang siur segala macam. Bahkan yang saya prihatin adalah muncul status-status dan komentar-komentar yang tidak didasari dengan data yang valid, dan semuanya rata-rata katanya. Sampai saking viralnya, akhirnya banyak tokoh-tokoh hukum, pendekar-pendekar hukum pun muncul ya, ikut menanggapi, ikut hadir, ikut ya, masuk ke lini tersebut. Dan bukan hanya para pendekar hukum juga, tapi para netizen pastinya kan. Nah, namun akhir-akhir ini saya melihat bahwa apa yang terjadi di medsos ini menurut saya sudah malah bias nih, tidak terfokus, mengenai kematian Eki dan Vina, padahal sudah proses hukumnya sudah selesai. Kemudian muncul konon masih ada 3 tersangka yang belum tertangkap, di mana pihak kepolisian juga mungkin merasa kesulitan untuk mencari ketiga tersangka ini. Konon para tersangka sebelumnya tertangkap juga sempat tutup mulut ya. Namun akhir-akhir ini Polda Jabar mengeluarkan DPO, 3 orang DPO di kasus tersebut, dan mulai beredar di mana-mana. Saya senang sekali tanggapan netizen bagaimana berusaha mencari ketiga DPO ini, alamatnya, fotonya, medsosnya dicari gitu kan, sampai dijadikan sebuah analisa dan evaluasi di medsos itu sendiri, sehingga menimbulkan suatu
suatu apa ya, seperti menjas. Ya, seorang. Ini A sampai Z. Wah, ini dilindungi oleh pejabat tinggi dari kepolisian lah, DPR RI lah, dan macam-macam gitu, membias. Bahkan yang lebih prihatin lagi, sekarang sudah mengarah kepada person. Ya maaf, ini saya melihatnya di medsos ya. Yang berseliweran itu ada yang disebut itu salah satunya anak mantan bupati. Kemudian muncul lagi dibackingi oleh oknum aparat yang jenderal lah dan lain-lain. Bahkan mulai muncul hal-hal yang menurut saya seperti cipta kondisi jadinya. Karena melibatkan orang tanpa dasar yang kuat, data yang kuat. Ya, saya kaget juga nih ketika muncul bahwa ini anaknya mantan bupati. Oke. Kemudian muncul lagi bahwa pelakunya adalah anak seorang jenderal. Dikait-kaitkan dengan yang lain-lain. Sempat saya melihat ada medsos yang mendampingkannya dengan salah satu mantan petinggi Polda Jabar. Ya. Kemudian akhir-akhir ini juga muncul lagi kalimat-kalimat yang kuncinya untuk membuka kasus ini dengan terang adalah Bapak Brigjen Polisi Indra Jafar. Kemudian muncul lagi Bapak Brigjen Polisi Ade Vivit, mantan Kapolres. Dua-duanya mantan Kapolres. Dua-duanya mantan Kapolres Kota Cirebon. Saya jadi bingung. Ini netizen atau komentator. Ketika Pak Ade Vivit masuk Cirebon, beliau juga kasus itu udah dilimpahkan katanya ke Polda. Jadi ya tidak ini lagi kan, tidak fokus lagi, tidak utama lagi. Nah, sementara teman-teman kita para netizen juga nyerempet ke sana sini. Ini kan bisa jadi seperti pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter dan atau ada unsur-unsur lain untuk menjatuh-jatuhkan orang-orang berprestasi nih di Polri. Dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi seperti ini, dengan nyerempet-nyerempet begitu. Saya berharap masyarakat cerdas. Teman-teman netizen juga, yuk kita bantu Polri, kita bagaimana Polri mengungkapkan itu. Udah kita fokuskan bagaimana membongkar kasus kematian Eki yang anak seorang Polri yang masih dinas, dan almarhum Vina yang jadi korban. Kemudian masih adakah pelaku, masih adakah dan lain-lain. Pasti Polri akan mengungkap, apalagi Polda sudah menurunkan DPO, Mabes Polri akan turun segala macam. Udah kita fokuskan itu. Jangan komentar atau membuat status atau statement yang saya takutnya teman-teman netizen maksudnya membantu, tapi malah kena undang-undang IT gitu. Karena sudah masuknya dalam fitnah, pembunuhan karakter. Sementara beliau-beliau yang saya tahu adalah orang-orang yang potensi dan orang-orang putra bangsa yang brilian. Brilian dan cerdas, brilian atau cerdas dan yang dekat dengan masyarakat. Karena saya merasakan itu. Hanya Pak Indra Jafar, Brigjen Polisi Indra Jafar, kami masyarakat juga mengucapkan terima kasih. Ketika kepemimpinan Bapak di Cirebon juga kondusivitas terus terjamin. Juga buat Brigjen Polisi Ade Vivit, ya pastinya kami juga mengucapkan terima kasih karena beliau-beliau lah orang yang memimpin Cirebon dengan merangkul semua komponen, semua masyarakat, tapi juga tegas dalam memutuskan pelanggaran-pelanggaran. Dan kami berharap sekali lagi, yuk buat netizen dan masyarakat, kita bantu Polri, kita fokuskan kepada bagaimana turut membantu pihak kepolisian mengungkap kematian Eki dan almarhumah Vina. Ya, terima kasih Mamo. Mudah-mudahan apa yang tentunya kita lakukan bersama di kasus Vina ini terungkap dan juga terselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.